Apakah Islam memiliki sistem ekonomi? Jawabannya, ya, ada. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu bahwa Islam bukan hanya sebatas agama ritual. Karena Islam mengatur dalam 3 hal. Yang pertama, berbicara tentang hablum minallah. Yang kedua, berbicara tentang hablum minafsi. Dan yang ketiga, berbicara tentang hablum minannas. Dan dalam hablum minannas ini berbicara tentang muamalah dan berbicara tentang ukubat. Nah, dalam muamalah inilah Islam mengatur sistem ekonomi. Yang kedua, kita harus bisa membedakan apa itu ilmu ekonomi dan apa itu sistem ekonomi. Kalau kita berbicara tentang ilmu ekonomi, maka kita berbicara tentang produksi, berbicara tentang peningkatan produksi secara kualitasnya. Tapi ketika kita berbicara tentang sistem ekonomi, disinilah cara Islam mengaturnya. Ada 3 asas yang diatur di dalam sistem ekonomi Islam. Yang pertama adalah kepemilikan atau milkiyah. Di dalam Islam, kepemilikan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, kepemilikan individu atau milkiyatul fardiyah. Yang kedua, kepemilikan umum atau milkiyatul ammah. Dan yang ketiga adalah kepemilikan negara atau milkiyatul daulah. Dari ketiga kepemilikan ini, semua diatur dalam Islam sesuai dengan porsi masing-masing. Asas yang kedua dalam sistem ekonomi Islam yaitu pemanfaatan dan pengelolaan kepemilikan atau tasarruf al-milkiyah. Jadi ketika kita berbicara tentang pemanfaatan, bagaimana kita mengembangkan harta kepemilikan yang sudah kita miliki dan bagaimana kita memanfaatkan atau membelanjakan harta kepemilikan yang kita dapat sesuai dengan syariat Islam. Dan asas yang ketiga adalah pendistribusian kekayaan kepada masyarakat atau tauzi al-amwal bainan nas. Nah, dalam asas yang ketiga inilah ada peran serta negara untuk mengaturnya. Sehingga pendistribusian kekayaan tadi di dalam Islam diatur secara adil. Jadi jelas bahwa Islam benar-benar mampu menyelesaikan semua problematika dalam urusan ekonomi. Itulah yang dikatakan sistem ekonomi Islam. Sudah paham